Standing in the cold, cold rain. I don't even feel the pain. Anything to step away. I know we could both do better. Wish you would've left me here. Now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection if you never look in the mirror? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kita Terapi, channel yang inspiratif dan informatif. Kali ini kita ada di alun-alun ya, kita sedang jajan. Tapi dalam konten ini kita ingin berbagi informasi, sedikit informasi tentang sekitar hipnosis ya, karena banyak sekali yang belum kita oprek tentang hipnosis. Langsung aja ya Pak Beta. Oke, siap. Kali ini saya ada satu pertanyaan. Ini kan yang lagi viral, lagi booming, lagi hot, lagi in banget ya, tentang ada permasalahan itu ya, yang pembunuhan itu Pak. Oh gitu ya. Iya. Nah, ada satu yang jadi pertanyaan saya. Apakah mungkin ini kan kalau hipnosis itu kan kita bisa kata Pak Beta kemarin, kalau si terapisnya atau si operatornya itu bisa mengulang kalimat dengan baik, terus si yang dihipnotis itu bisa mengeluarkan informasi-informasi. Betul. Apakah mungkin bisa dijadikan untuk interogasi atau pengakuan seseorang, mungkin pencuri, pembunuh atau apa, untuk menetapkan oh dia berkata, kan kalau orang dalam bawah sadar kan berkata jujur ya. Iya. Kira-kira bisa nggak Pak untuk metode interogasi kalau? Ya, baik. Ini mungkin lebih dikenal di hipnoinvestigasi. Investigasi. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, makasih Mas. Investigasi. Oh iya. Minumnya Nah, datang guys. Kalau dalam kepolisian, dalam penindakan hukum ya, Iya. ini juga bisa digunakan. Hanya di Indonesia ini belum ini ya secara legal bisa digunakan sebagai alat untuk menggali satu rahasia yang disimpan oleh seorang. Biasanya hipnoinvestigasi ini sebagai bahan pendukung, ya, bahan pendukung atau bahan dasar ya, untuk nantinya untuk tindak lanjut ke penggalian, penggalian bukti secara sadar. Karena dalam hukum di Indonesia kan pada saat kita menggali bukti-bukti, menggali informasi itu kan harus dalam kondisi yang menurut secara umum ini, menurut hukum ini sadar penuh gitu logikanya. Padahal hipnoterapi itu kan areanya di bawah sadar. Di bawah sadar itu artinya menggunakan intuisi, menggunakan rasa, menggunakan naluri gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita gali seseorang dan dia menceritakan semuanya, kalau pertanyaannya bisa atau tidak, sangat bisa. Karena ketika seorang masuk ke bawah sadar, dia akan mengeluarkan semua apa yang ada dalam pikiran bawah sadarnya dia. Tapi tidak di logika gitu. Berarti nggak bisa mikir kebohongan. Betul. Karena kebohongan itu, orang bohong kan adanya filter ya. Filter dalam pikiran bahwa dia harus menyembunyikan sesuatu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana cara kita bisa trust ya, bisa trust dengan orang tersebut sehingga orang tersebut bisa masuk ke bawah sadarnya dan kita lakukan investigasi tadi, lakukan penggalian informasi yang akurat. Nah, ini juga tidak mudah ya, artinya tidak semua hipnoterapis itu bisa melakukannya, Mas. Iya. Karena pertama ini sangat berkaitan dengan expert ya, keahlian. Ya, sangat berkaitan dengan profesi. Kalau saya kan profesinya kesehatan nih Mas. Iya. Nah, kalau saya kesehatan terus saya harus masuk ke area-area yang bersinggungan dengan kasus hukum ya, kriminal gitu ya, itu harus saya perdalam lagi, harus saya pelajari. Nah, kecuali saya masuk ke bidang itu dan saya sehari-hari memang berkecimpung dalam hal tersebut, saya akan lebih mudah masuk di dalamnya. Nah, seperti halnya gini, seorang praktisi hipnoinvestigasi disuruh menterapi,
ya nggak bisa gitu ya. Beda kan? Ya. Beda. Kalau saya disuruh menterapi, ya udah sambil saya ngomong aja udah menterapi, Mas. Nah, sehingga saya pernah diminta untuk investigasi ya. Pada akhirnya outputnya ya tadi memberi kesadaran pada orang tersebut untuk dia menyampaikan apa adanya. Oh, Ujung-ujungnya terapi kan? jadi bukan menggali informasi dari pas Iya. saat posisi hipnotis, Betul. tapi menyadarkan orang itu Menyadarkan ketika itu, sudah bangun, oke. gitulah bahasanya, ketika sudah bangun dia mau berani mengungkapkan. menyampaikan sendiri, Oh, dia iya. mengakui sendiri. Artinya karena basic saya di terapis ya, jadi Iya, iya. saya berpikirnya bagaimana cara saya menterapi dia supaya dia bisa mendapatkan kesadaran dirinya dan apa untung ruginya ketika dia Iya, iya. menyembunyikan ataupun dia menyampaikan, mengungkapkan, itu apa sih yang dia dapatkan, itu yang ditanamkan. Nah, saya pernah diminta untuk menghipnosis ya supaya mengaku pasangan suami istri. Mengaku. Ya, si istrinya pengen suaminya dihipnosis biar nanti ngaku dia Oh, apa iya, tidak. iya. Terus suaminya juga sama aja, suaminya juga pengen istrinya dihipnotis supaya istrinya juga mengaku gitu. Nah, terus saya tanya pada pasangan itu, jika seandainya nih ya bapak atau ibu setelah saya hipnosis terus ternyata mengaku selingkuh semua, itu apa yang mau dilakukan? Ya mungkin ya dia jawab ya cerai dan lain-lain. Oke. Terus jika seandainya bapak dan ibu saya hipnosis ternyata kedua-duanya mengaku tidak melakukan, kira-kira apa yang mau bapak lakukan, bapak ibu lakukan? Nah, dia menjawab saya nggak percaya. Loh, terus apa gunanya saya hipnosis? Gitu. Iya, udah. Ada yang jatuh. Oh iya. Nah, jadi ketika tadi ya, ketika seseorang ingin dilakukan penggalian informasi, terus dia sudah komitmen dari awal, oke, kalau nanti ketika saya hipnosis, saya gali, terus jawabannya adalah sama-sama tidak, berarti harus clear dong. Iya. Masalahnya selesai. Harusnya. Harus. Tapi ini saya kembalikan, percaya apa tidak? Nah, beliau menjawab, saya nggak percaya. Ya intinya sih orang itu pengen istrinya ngaku atau suaminya ngaku. Gitu. Entah itu selingkuh atau enggak kan pengen ya selingkuh seperti itu kan Tapi intinya. pada akhirnya dia jadinya masuk terapi ya. Akhirnya dia terapi dan saya sudah sampaikan bahwa apapun hasil terapi yang saya lakukan, saya punya etika untuk tidak menyampaikan rahasia apapun meskipun itu suami atau istrinya. Mereka berdua setuju, saya lakukan hipnosis. Nah, saat saya hipnosis ya, istri dan suaminya mereka menyampaikan apa adanya, dan itu kan kode etik saya untuk saya tidak menyampaikan ke pasangannya dan yang sudah disepakati. Nah, tapi outputnya apa? Outputnya adalah kesadaran diri. Kamu itu berkeluarga mau ngapain? Mau saling selingkuh, menumpuk dosa, atau mau keluarga yang benar? Itu saya sampaikan seperti itu. Saya lakukan terapi kan akhirnya. Iya. Nah, terapi ya, outcome-nya adalah pasangan ini biar menentukan pilihannya, dia mau kemana. Gitu. Silakan Mbak, apa Mbak? Nah, iya. Ini ayam sudah datang. Sudah Satu datang. mangkok, satu Iya. pakai ceker. Oke, ya. Oke, terima kasih. Ini mie ayamnya ya. Ini Ini mie ayam apa Mbak? Namanya Mbak? ayam mangkok. Oh, mie ayam oke. mangkok di Banyumas ya ini ya. Oh, di Banyumas. Oke, ya makasih Mbak. Kasih. Sambil minum ya ini ya. Baik itu Mas. Jadi outputnya seperti itu. Ya, ini sangat erat hubungannya dengan profesi ya. Karena Iya, saya iya. terapis, pada akhirnya outputnya pun terapis. Seperti halnya hipnohitan nih, hipnohitan. Outputnya biasanya pengen nggak nyeri gitu ya. Iya. Menurut saya nggak hanya itu dong. Bagaimana biar anak ini merasa nyaman, merasa bahagia, ditambah lagi supaya dia makin soleh, supaya dia makin semangat belajar, supaya dia makin makin nurut pada orang tua. Jadi pada momen dipotong, pada momen sunat ada banyak Bisa motivasi ya. Iya betul. Karena tadi ya supaya tidak sia-sia ya, Iya sih. tidak Iya, sia-sia gitu. tapi gini Pak, kan tadi Pak Beta bilang tentang karena Pak Beta itu kan di bidang kesehatan ya, bukan seorang polisi atau apa.
mungkin nggak sih seorang polisi mempelajari terapi untuk kepentingan kepolisian itu sendiri? Ya, justru itu yang saya sarankan waktu itu pada pihak instansi tersebut, supaya sebaiknya belajar dari misalnya dari kepolisian, dari TNI atau dari aparat manapun, sebaiknya beliau yang belajar karena itu profesinya. Dan ketika profesi beliau untuk melakukan investigasi menggunakan teknik hipnosis sangat bisa. Saya dulu punya teman pernah ada beliau seorang polisi dan dia belajar hipnosis. Dia bisa melakukan penggalian karena dia sudah menjadi satu dengan profesi aslinya. Basicnya sudah masuk gitu. Ditambah ini kan aksesoris dari profesi itu ya. Iya betul, tambahannya. Jadi makanya hipnoterapi itu bukan tidak hanya satu profesi sendiri, Mas. Ya. Bisa nempel kemanapun. Contohnya seorang marketing nih belajar hipnosis itu apa? Bagaimana membuat setiap kalimat-kalimat marketingnya itu keren dan menghipnosis. Bukan berarti nanti pelanggannya dihipnosis tidur terus suruh beli, itu enggak. Tapi kalimatnya akan menghipnosis gitu. Metodenya. Terus yang lain misalnya pengacara bisa menggalinya dengan keren, dengan hipnotik. Yang itu tidak dijadikan dasar untuk menentukan keputusan, tidak, tapi dijadikan bahan dasar untuk penggalian informasi yang sesuai dengan ketentuan. Gitu. Luas sekali harusnya ya. Gitu. Ya, sekarang yang zamannya sekarang lagi musim-musimnya yang rame-ramenya pesulap merah sama ini yang yang dukun-dukun gitu. Iya. Itu sebetulnya kalau kita bahas ya dalam keilmuan hipnosis, hipnoterapi, NLP itu sangat nyambung. Saya paham apa yang dilakukan oleh Gus tersebut. Itu kalau dalam NLP bisa dikatakan Swiss pattern, tekniknya ada itu. Jadi kalau tunggu sebentar Pak Beta. ini buat yang berikutnya ya. Iya, berikutnya. Jangan dibuka dulu karena ini spoiler ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang itu. Namun saat ini mungkin ini dulu ya Pak Beta ya. Karena kita juga harus ada kepentingan, juga kita harus mikir lah ya, satu ilmu. Tapi satu lagi Pak Beta. Ini kan sekarang kan lagi viral banget seperti ini ya, sampai berbelit-belit masalah itu ya, masalah mungkin itu ya, masalah yang pembunuhan itu berbelit sekali. Itu kan kalaupun semuanya di hipnosis, terus dia membongkar banyak sekali orang-orang, mengakui banyak orang-orang. Apakah itu masih bisa dipakai di hukum kita? Di Indonesia kan tadi yang saya sampaikan bahwa hasil dari hipnosis tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Bukti hukum nggak bisa. Walaupun itu sebenarnya gini kan, itu kan orangnya direkam. Tapi kan pengakuannya bahwa sadar. Oh iya. Nah, kalau di luar negeri saya pernah dengar sudah mulai bisa digunakan, tapi kalau di Indonesia belum bisa digunakan hipnosis, terus pengakuannya digunakan menjadi barang bukti. Yang bisa dilakukan adalah pengakuannya itu bisa dijadikan dasar untuk menggali barang bukti. Iya. Itu yang pernah saya ketahui ya, ya syukur-syukur dalam ini kan yang lebih tahu pasti di ranah kepolisian, ranah hukum mungkin akan lebih tahu membahas terkait dengan hal ini. Yang pasti kita harus serahkan pada ahlinya dong. Iya. Ini sih cuma usulan aja. Kalau kita kan, saya kan praktisi terapi ya, hipnoterapi, NLP, terus bagaimana cara menyadarkan, bagaimana cara membuat pikirannya menerima, bagaimana dia ketika punya permasalahan tidak harus menyembunyikan tapi membukanya supaya menemukan solusi. yang terbaik. Seperti itu. Oke, Pak Beta. Seru ya. Ini juga, tapi mie ayamnya udah mau dingin nih Pak Beta. Oke, kita lanjutkan makan mie ayam. Iya. Kita lanjut di next season ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.